Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan tentang mahar, karena sebelumnya saya pernah membahas mahar menggunakan masjid, mahar menggunakan sholawat dengan panjang lebar di video-video sebelumnya. Sekarang saya ada pertanyaan, ada mahar menggunakan harta haram. Artinya dia itu memberikan istri dengan menggunakan harta yang tidak halal. Bagaimana menurut perspektif fikih, bagaimana menurut pandangan fikih? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya mahar itu adalah pemberian suami yang diwajibkan oleh Allah berupa harta diberikan kepada istri setelah melakukan akad nikah. Adapun yang sah dijadikan mahar, di kitab-kitab fikih itu dijelaskan kullu ma sahha ja'luhu samanan sahha ja'luhu sadaqan. Segala sesuatu yang sah dijadikan alat tukar jual beli, maka sahlah dijadikan mahar atau mas kawin. Nah, sekarang alat tukar jual beli itu apa? Ya, kita kembali lagi pada bab jual beli. Apaan? Di antaranya adalah min kaunihi tahiran, keberadaannya harta itu harus suci. Kedua, muntafa'an bih, bermanfaat. Kemudian maqduran ala tasallumihi, bisa diserah terimakan. Kemudian mamlukan lidil aqdih, miliknya sendiri. Nah, sekarang harta haram masuk yang di mana? Apakah masuk semua ini? Tahiran, suci. Secara zahir uang memang suci, Pak. Tapi secara maknawi uang haram itu najis, satu sudah nggak masuk. Maksudnya najis karena nggak bisa digunakan, nggak bisa dimakan. Meskipun dipegangnya nggak haram. Jadi secara maknawi uang itu najis, tidak suci. Kemudian bermanfaat tidak? Bermanfaat. Uangnya meskipun milik orang lain atau uang haram. Kemudian maqdurun ala tasallum, ya bisa diserahkan. Mamlukan lidil aqli milik sendiri, kalau uang haram bukan miliknya sendiri. Oleh karenanya dikatakan haram. Uang haram itu yang pasti dapat dari manapun, bukan miliknya sendiri. Hasil perlombaan yang dilarang, ya bukan miliknya, Pak, dapat hadiah. Terus milik siapa? Ya milik orang yang memberikan hadiah. Kalau patungannya milik orang semuanya. Terus bagaimana? Harus dikembalikan. Ya itu dijadikan mas kawin, jelas tidak sah. Konsekuensinya apa pada pernikahan kalau menggunakan mahar tidak sah? Nah, maka di sini dijelaskan launakahaha, andai kata ada seseorang menikahi perempuan, ya, bima la yamlikuhu, dengan sesuatu yang tidak ia miliki, bisa harta haram, bisa barang najis, atau bisa hal yang tidak bermanfaat. Kakhamrin, contoh, pakai khamr. Khamr itu najis, Pak, tidak bisa disucikan. Bisa suci tapi dengan dirinya sendiri. Kemudian wahurrin, juga pakai orang merdeka. Kalau dulu ada budak, sekarang tidak ada budak. Budak dulu berupa senilai harta, maka boleh dijadikan mahar. Kalau sekarang orang merdeka dijadikan mahar, nggak bisa, Pak, nggak boleh. Kenapa? Karena orang merdeka itu tidak bisa dimiliki, beda halnya dengan budak. Kemudian wadamin, darah najis, tidak bisa dijadikan mas kawin. Wa maghsubin, dan perkara-perkara yang diambil secara paksa, hasil merampok umpamanya, itu jelas bukan miliknya sendiri.
Oleh karenanya apa? Wajib mahru mislin, maka yang diwajibkan adalah mahar misil. Mahar yang disenangi oleh wanita di sekitarnya mengikuti kelasnya sendiri. Kalau kelasnya si wanita kelas A, ya berapa yang disenangi biasanya. Seperti itu. Kenapa li fasadis shadaq? Karena rusaknya mahar ini, artinya karena tidak sahnya mahar ini. Kok bisa? Bintifai kaunihi malan. Karena yang diserahkan bukan berupa harta. Khomer itu tidak dianggap harta, darah itu tidak dianggap harta. Ya. Kemudian au mamlukan li zauj, atau bukan miliknya sendiri. Harta kalau hasil mencuri, harta kalau hasil ghasab, harta kalau hasil ngerampok, itu bukan miliknya sendiri, maka tidak sah dijadikan mahar. Kalau sudah tidak sah, maka yang dijadikan mahar adalah mahar misil. Sawaun akana jahilan bizalik am aliman bih. Baik keberadaan si suami ini tahu tentang hal ini, bahwasanya harta yang diserahkan itu haram, atau tidak tahu, tetap akibatnya tidak sah. Kalau sudah tidak sah, apa yang terjadi? Wajib bayar mahar misil. Kalau tidak bayar dengan menggunakan uang halal, ini bahaya kalau dibiarkan meskipun itu istrinya sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya kelak yaumul qiyamah, kita kalau dulu pernah memberikan mahar hasil barang yang haram atau uang haram, dan kita tidak menyadari hal itu dianggapnya sah, maka kelak yaumul qiyamah kita akan dituntut oleh istri kita agar supaya dibayarkan dengan uang halal. Sedangkan besok tidak ada yang namanya uang halal. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat itu adalah hari yang dimana harta sudah tidak berguna lagi. Ya, anak cucu kita juga tidak berguna lagi. Tapi justru apa yang berguna? Amal kebaikan kita. Saat kita dituntut oleh istri, padahal kita tidak punya harta. Karena di dunia perbuatan kita di dunia memberikan mas kawin atau mahar uang haram. Sedangkan mau bayar uang halal kelak yaumul qiyamah sudah tidak berguna lagi. Apa yang dibayarkan? Maka amal kita, amal kebaikan kita yang akan dibayarkan. Kalau kita tidak punya amal baik, maka amal keburukan istri kita akan diberikan kepada kita. Inilah akibatnya. Oleh karenanya, coba kita pikir-pikir dulu. Dulu saya itu pakai mahar haram apa mahar halal? Pakai mahar halal, alhamdulillah. Tapi kalau pakai mahar haram, maka sekarang diberikan mahar misil. Jadi demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pernikahannya sah tapi maharnya tidak sah. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.